Kabar terbaru Ida Dayak, tampil berhijab hingga ngaku jago ngelawak. Inilah kabar terbaru Ida Dayak, kita tampil dengan penampilan baru. Perempuan sakti asal Kalimantan Timur, Ida Dayak kembali menjadi sorotan lantaran perubahan penampilannya. Bila biasanya Ida Dayak mengenakan pakaian nyentrik khas Dayak, kini ia lebih tertutup mengenakan hijab. Yang lebih mencenangkan, Ida Dayak mengaku ia memiliki profesi baru yakni sebagai penceramah. Diketahui sosok Ida Dayak tampak menuai protes dari salah satu pasiennya belum lama ini. Hal itu lantaran tangan si pasien tak kunjung sembuh pasca diobati Ida Dayak. Namun, Ida Dayak sendiri berkoar-koar bila pasiennya sudah sembuh. Tentu hal ini bertolak belakang dengan fakta yang ada. Karena itu melalui video di sosial media, pasien Ida Dayak ini pun mengungkap kondisi tangannya yang tak kunjung sembuh. Ia meminta Ida Dayak bertanggung jawab atas tangannya yang tak kunjung lurus. Ibu Dayak, jangan suka uploadin tangan saya terus ya, seolah-olah baik sempurna. Ini hasilnya, belum, masih begini nih tangan saya nggak bisa, Ibu Ida Dayak tolong, katanya di video. Ia mengaku sudah berusaha menghubungi Ida Dayak, namun tak dapat jawaban apapun. Di telepon enggak nyambung, katanya janji mau ngelurusin tangan saya, lempeng. Akhirnya enggak datang. Cuma sekali doang. Saya disuruh tunggu jam 1, pungkas sang wanita. Sementara itu Ida Dayak tampak tak memberi respon kepada pasiennya itu. Ia justru menjadi sorotan saat menjadi bintang tamu lantaran penampilannya. Ida Dayak tampak berpenampilan dengan busana biasa serta lebih tertutup menggunakan hijab. Yang ini palsu, yang kemarin itu yang asli yang pakai baju merah itu, kata Ida Dayak dilihat di akun YouTube Arjuna Ganteng. Ida berseloroh, ketika mengobati pasien atau menjual minyak ia memang kerap menghadirkan berbagai kondisi. Mulai dari tegang, lucu dan menyenangkan. Jualan itu ada lucu, ada tegang, ada jogetnya ada ketawannya, yang tegangnya itu diobatin, jadi jangan joget-joget doang nanti kayak orang gila, kata Ida. Ida Dayak bahkan mengaku memiliki keterampilan lain selain mengobati. Saya kan jadi penari juga, jadi pelawak juga, jadi ustazah penceramah juga, jadi dokter juga, jadi pelawak. Aku kalau joget pasti senang, kalau ngobatin capek, stres, sport tenaganya, waktu enaknya itu joget, kata Ida Dayak. Selain menari, mengobati, dan melawak, menurut Asep Ida Dayak pun kini sudah menjadi selebriti. Pasalnya hingga kini Ida Dayak selalu dicari banyak orang. Sekarang dicari seluruh Indonesia, kata Asep. Ida Dayak akrab dengan Jenderal Andika Perkasa. Sebelumnya, viral sebuah video yang merekam detik-detik Ida Dayak atau Ida Andriani akrab dengan Jenderal Andika Perkasa. Bahkan dalam video tersebut tampak Ida Dayak berani mencolek sang mantan Panglima TNI. Dalam video tersebut, Ibu Ida Dayak awalnya terlihat lahap menyantap makanan dari wadah plastik berwarna putih dan bercorak merah. Tabib tersebut menyantap hidangan tersebut sembari duduk di kursi besi berwarna biru. Sejumlah orang juga terlihat duduk di sekitarnya yang beberapa di antaranya juga tengah menyantap hidangan. Wanita berusia 51 tahun tersebut masih tampak mengenakan pakaian khasnya yakni rompi dengan pola tradisional suku Dayak. Saat asyik menyantap makanan itulah, Jenderal Andika tiba terlihat datang dan mendekati Ibu Ida Dayak. Wah, Ibu Ida ini harus kuat benar ya, kata Jenderal Andika yang mengenakan kaos berwarna merah maron dan celana training berwarna abu-abu. Tak disangka, Jenderal Andika Perkasa tiba langsung berjongkok di hadapan Ibu Ida Dayak yang duduk di kursi sembari memegang wadah makanan. Melihat aksi mendadak Jenderal Andika, sang tabib pengobatan tradisional tersebut terlihat kikuk. Ibu Ida tampak langsung mencolek bahu sang Jenderal dan menyarankan agar duduk di kursi. Jangan duduk di bawah lah, jelas Ida Dayak. Namun, Jenderal Andika tetap saja berjongkok di hadapan sang tabib. Enggak apa-apa, sahut Jenderal Andika.
Ibu Ida Dayak kemudian berkali-kali mencolek lutut sang jenderal. Setiap hari sampai jam berapa kerjanya? Tanya Andika. Ya tergantung, kalau capek istirahat, jawab Ida Dayak. Tangan kanan wanita tersebut terlihat kembali mencolek lengan sang jenderal sekitar 3 kali. Sampai jam 10 malam Red, lebih? Tanya Andika lagi. Tampak Ida Dayak berpikir sebelum kemudian memberikan jawaban. Orang di dekatnya yang diduga rekan Ida Dayak membeberkan bahwa pengobatan yang dilakukan bisa melebihi pukul 10 malam. Setelah puas mengobrol dengan sang tabib, Jenderal Andika Perkasa lantas berpamitan meninggalkan lokasi tersebut. Beres Pak, tenang aja Pak, jelas Andika sembari mengatupkan kedua telapak tangannya kemudian pamit. Sosok asli Ida Dayak. Nama Ida Dayak masih saja mencuri perhatian publik dengan kesaktian yang ia tunjukkan saat mengobati pasiennya dengan minyak bintang asli Kalimantan. Namun, di tengah ramainya isu tentang Ida Dayak, baru-baru ini terungkap dugaan bahwa dia bukan asli Kalimantan. Melansir Arta Kota, Ida Dayak diduga seorang warga transmigari yang datang ke Kalimantan pada tahun 1995 silam. Ida Dayak kemudian tinggal di Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Rumah Ida Dayak sekitar 5 km dari jalan utama Pasir Belengkong, dan berkisar 10 km dari ibu kota Kabupaten Pasir. Memang rumah Ida Dayak di Desa Pasir Belengkong, tak jauh dari perkebunan sawit milik warga sekitar. Rumah Ida Dayak adalah rumah transmigrasi pada umumnya, terbuat dari kayu, berkelir cat hijau. Namun hingga kini belum diketahui dari mana Ida Dayak bertransmigrasi, apakah masih di wilayah Kalimantan atau luar Kalimantan. Diketahui pelaksanaan transmigrasi terutama ditujukan untuk wilayah-wilayah yang padat penduduknya, yakni di Pulau Jawa dan juga Pulau Bali, atau penduduk yang tempat tinggalnya terkena proyek pembangunan dari pemerintah. Misalnya saja seperti proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, Krangates, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan demi untuk menyelamatkan kepentingan warga sehingga pemerintah tidak terkendala dalam pembangunan dan masyarakat pun akan memperoleh ganti sebagai fasilitas kehidupannya sehari-hari. Jika memang benar Ida Dayak bukan berasal dari Kalimantan, tentunya untuk menggunakan minyak bintang yang merupakan warisan budaya di wilayah tersebut, dia perlu mempelajari ilmu lainnya. Menyangkut ilmu Ida Dayak berasal dari mana, belum ada informasi lebih lanjut soal itu.